Halo adik-adik sekalian dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi ke pembelajaran makroekonomi dan pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan terkait dengan permasalahan makroekonomi. Jadi ada 4 yang saya akan bagikan untuk kesempatan yang kali ini. Yang pertama adalah unsteady growth. Yang kedua adalah unstable price. Yang ketiga adalah unemployment. Yang keempat adalah tentu kita sudah mendengarkan beberapa pengetahuan terkait dengan masalah-masalah ini. Ya, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, yang pertama itu adalah unsteady growth, itu adalah ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi yang kita biasa simbolkan dengan delta Y. Ya, jadi kita berbicara pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Yang kedua adalah unstability price atau harga-harga yang tidak stabil, ya. Ya, ini kita sedikit menyinggung juga terkait dengan kenaikan atau penurunan harga atau perubahan harga. Yang ketiga unemployment, itu adalah tingkat pengangguran, ya, atau kita simbolkan dengan U. Dan yang keempat adalah deficit of balance of payment atau neraca pembayaran. Defisit ya, nanti kita simak satu persatu gimana. Oke, selanjutnya saya akan membicarakan satu persatu di sini. Ya, yang pertama kita berbicara tentang ya unsteady growth. Ya, gimana tuh ada unsteady growth ya? Oke. Growth ini adalah pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi pertumbuhan, kalau kita mau berbicara tentang pertumbuhan, itu adalah perbandingan pendapatan nasional tahun lalu dibandingkan dengan pendapatan nasional tahun ini, atau paling tidak periode yang lalu dibandingkan dengan periode tahun ini. Jadi kalau kita mau menghitung pertumbuhan, ya, kita taruh saja simbolnya Y, delta Y, atau kita tambahkan persen di depannya, persentase delta Y adalah pendapatan tahun lalu kita simbolkan dengan YT, ini tahun ini ya. Pendapatan tahun ini dikurang pendapatan T-1 atau T waktu yang lalu per YT-1. Ingat rumusnya. Terakhir kita kalikan dengan 100. Ya. Jadi kita dapatkan angka pertumbuhan pendapatan tahun ini dikurang dengan pendapatan tahun yang lalu dibagi dengan pendapatan tahun lalu, ya, atau periode yang lalu, ya, seperti itu. Kita dapatkan angka persentase, misalnya pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara pada tahun ini sekitar 6,1%. Ya, apa makna dari angka ini? Maka angka ini bermakna bahwa terjadi kenaikan tingkat pendapatan sebesar 6% dibandingkan dengan tahun yang lalu, ya. Jadi YT itu naik sebesar angka ini dibandingkan dengan pendapatan tahun lalu, ya. Kalau kita berbicara tentang unsteady growth, ya, ini adalah pertumbuhan yang tidak stabil. Jadi pertumbuhan tidak sama setiap tahunnya. Jadi kalau kita gambarkan sebuah tingkat pertumbuhan dari waktu ke waktu, misalnya, ya, kita gambarkan sebuah kurva, ya, di mana sumbu tegak ini adalah tingkat pertumbuhan, ya, ini adalah waktu, ya. Jadi bagaimana gambarannya? Dia itu adalah
gambarannya seperti ini. Tingkat pertumbuhan kadang naik, kemudian dia kadang turun, naik lagi, turun, jatuh, dan naik lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita misalnya tarik garis tren. Nah, ada yang kita kenal dengan garis tren. Ya, kita tarik garis tren seperti ini. Ternyata garis tren ini menggambarkan tingkat pertumbuhan dari waktu ke waktu, dia terus meningkat trennya. Ya, jadi ini adalah tren pertumbuhan. Ya, pertumbuhan realnya adalah yang berwarna merah itu ya. Nah, ini yang kita maksud dengan unsteady growth. Ya, dia satu waktu mencapai puncak misalnya. Ya, tetapi ada kondisi dia mengalami pertumbuhan yang menurun pada titik terendah pada periode ya yang pertama dan yang kedua misalnya ya. Nah, kondisi inilah yang perlu dihindari oleh pemerintah, misalnya dijaga jangan sampai agar pertumbuhan itu jatuh. Ya. Jadi inilah gambaran unsteady growth ya secara umum. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak stabil, melainkan dia terkadang mengalami kenaikan dan terkadang juga mengalami penurunan. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan instability price. Ya, jadi price ini adalah harga ya. Nah, kalau kita berbicara harga, inilah yang faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Ya, kalau dia berbicara harga, pada saat harga naik, misalnya harga BBM naik, nah itu adalah berpengaruh terhadap pendapatan real masyarakat. Ya, sebagian bebannya pendapatannya dilakukan membeli bahan bakar yang semakin tinggi misalnya. Nah, instability price ini kita berbicara erat kaitannya dengan tingkat inflasi. Jadi inflasi. Jadi kita sudah sering juga mendengar kata inflasi. Jadi kalau kita ingin menghitung angka inflasi itu adalah CPI T ya dikurang CPI T-1 per CPI T-1. Nah, ini kita dapat tingkat inflasi pada satu waktu. Jadi kurang lebih sama seperti menghitung pertumbuhan ekonomi tadi. Nah, bedanya di sini kita menghitung pertumbuhan harga. Jadi ada persentase kenaikan harga secara umum yang terjadi pada suatu perekonomian ya. Nah, tapi yang kita maksud di sini adalah Consumer Price Index. Nah, CPI itu adalah Consumer Price Index. Nah, indeks harga konsumen. Nah, selanjutnya kita akan lebih lanjut nanti berbicara tentang indeks harga konsumen. Tapi dia kurang lebih adalah harga yang diterima oleh konsumen. Jadi sama seperti tadi CPI T tahun ini atau periode ini dikurang CPI T-1 indeks harga konsumen pada tahun yang lalu atau periode yang lalu per CPI T-1. Nah, kita dapatkan angka inflasi misalnya terjadi kenaikan harga 4%. Nah, pada tahun ini. Artinya apa? Harga barang secara umum di pasar itu mengalami kenaikan harga. Nah, ini kenaikan harga misalnya terjadi inflasi seperti itu ya. Nah, sementara pendapatan masyarakat tetap, artinya menyebabkan pendapatan real masyarakat yang semakin menurun ya. Jadi dampak inflasi adalah dia arahnya ke pendapatan real. Pendapatan real ya. Jadi pendapatan real itu adalah pendapatan yang sesungguhnya. Ya, bedakan sama pendapatan ya. Jadi pendapatan itu dampak dari adanya inflasi. Ketika inflasi naik, sementara pendapatan masyarakat tetap, artinya pendapatan real masyarakat yang semakin menurun.
Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, yang ketiga adalah macroeconomic problem adalah unemployment, atau kita berbicara tentang pengangguran. Nah, jadi pengangguran itu dinyatakan dalam sebuah angka dalam persen. Nah, yang kita kenal dengan unemployment rate, bagaimana tingkat pengangguran, tingkatnya ya, rate-nya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Itu adalah jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja. Ini sama juga dikali 100. Oke, sedikit saya kembali koreksi yang sebelumnya. Ini juga kali 100 ya, karena dia tingkat inflasi dinyatakan dalam sebuah persen, dalam angka persen. Oke, kita kembali. Nah, demikian juga tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran ini juga menjadi permasalahan yang perlu dihadapi atau perlu dipecahkan oleh pemerintah. Bagaimana untuk menyediakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, sehingga penyerapan tenaga kerja itu semakin meningkat. Ya. Jadi kita pahami dulu apa itu jumlah pengangguran. Nah, jumlah pengangguran adalah jumlah orang yang tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan. Ya, tentunya mereka adalah angkatan kerja. Jadi angkatan kerja yang tidak bekerja. Nah, sedangkan apa itu angkatan kerja? Nah, angkatan kerja ini adalah orang yang sudah berusia 15 tahun ke atas, yang mereka tidak melakukan aktivitas pendidikan dan tidak mengurus rumah tangga. Jadi itulah yang merupakan angkatan kerja. Jadi 15 tahun ke atas. Jadi penduduk 15 tahun ke atas itu yang sudah siap bekerja, ada yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Nah, untuk menghitung angka tingkat pengangguran, ya jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Nah, inilah salah satu permasalahan karena kenapa dia berdampak. Nah, dia ini berdampak terhadap pendapatan per kapita. Oke. Ya. Jadi ketika pendapatan nasional suatu wilayah misalnya naik, tetapi angka pengangguran semakin meningkat pula, menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat akan semakin menurun. Nah, itu dampaknya ya. Jadi dia berdampak terhadap pendapatan per kapita. Yang mana pendapatan per kapita adalah pendapatan penduduk, pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Maka jadinya pendapatan per kapita. Baik, selanjutnya yang terakhir, macroeconomic problem, defisit neraca pembayaran. Nah, ini erat kaitannya dengan ekonomi terbuka, ya. Jadi ekonomi terbuka itu adalah adanya kita masukkan ekspor dan impor, ya. Yang pertama harus kita ketahui adalah bagaimana kita menghitung apakah neraca perdagangan surplus atau defisit, ya. Langsung saja, balance of payment atau neraca pembayaran itu kita hitung dengan selisih antara ekspor dan impor. Oke. Tambah selisih transaksi modal CI tar dikurang CO ditambah cadangan pemerintah. Saya buat simbolisasinya dia. Nah, jadi keterangannya adalah neraca transaksi berjalan. Ini apa, dan ini apa.
Jadi X minus M itu adalah neraca transaksi berjalan Oke, kemudian CI min CO itu apa? Dia itu adalah neraca transaksi modal. Yang ketiga apa? Ini adalah cadangan pemerintah. Ya, jadi X itu adalah ekspor, M itu adalah impor, ya selisihnya. Ya, jadi harapannya adalah ekspor lebih besar daripada impor. Yang kedua adalah ini adalah arus modal masuk, capital inflow, ya. Yang kedua adalah capital outflow, arus modal keluar. Jadi harapannya adalah modal masuk itu lebih besar daripada modal yang keluar. Ya, semakin banyak investasi yang masuk, lebih baik dan lebih menguntungkan dibandingkan ketika semakin banyak investasi yang keluar, ya selisihnya. Nah, yang FB inilah berkaitan dengan misalnya utang luar negeri pemerintah. Nah, kalau kita berbicara utang, ya posisi neraca pembayaran kita akan minus dipengaruhi oleh utang luar negeri tersebut. Ya, jadi kita sudah pahami masing-masing komponen untuk menghitung balance of payment, neraca pembayaran. Ya, ada komponen barang ekspor impor, ada komponen transaksi modal, capital inflow dan capital outflow, arus modal masuk dan arus modal keluar. Yang ketiga adalah cadangan pemerintah yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam perekonomian, misalnya berkaitan dengan utang luar negeri. Nah, jumlahnya terkadang kita dapatkan hasil misalnya apakah dia kondisinya surplus ataukah dia kondisinya defisit. Nah, dua kondisi ini yang menggambarkan kondisi perekonomian yang berkaitan dengan balance of payment. Tentunya yang kita harapkan adalah surplus. Ya, kalau surplus itu terjadinya gimana? Ya, jadi ekspornya lebih besar daripada impornya, ya. Capital inflow-nya, arus modal masuk lebih banyak daripada capital outflow, kemudian utang luar negeri ditekan. Pemerintah punya cadangan devisa, ya. Jadi permasalahan kemudian muncul ketika terjadinya defisit neraca perdagangan dan ini harus juga dihindari. Ya, ini adalah menggambarkan posisi perekonomian suatu negara yang berkaitan dengan open economy atau ekonomi terbuka. Bagaimana dia berposisi kuat di tengah-tengah berbagai perekonomian dunia seperti itu, ya. Jadi saya sudah menjelaskan 4 permasalahan ekonomi makro, ya. Yang pertama adalah saya kembali. Yang pertama adalah unsteady growth, kita berbicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah instability price, kita berbicara tentang ketidakstabilan harga, ya. Yang ketiga adalah unemployment atau tingkat pengangguran, dan yang keempat adalah defisit neraca pembayaran. Jadi adik-adik dipersilakan untuk mempelajari lebih lanjut sebuah contoh kasus 4 permasalahan ini, ya. Bagaimana melihat permasalahan-permasalahan ini di ranah ekonomi makro. Baik, saya rasa kita sudah mengetahui bersama bagaimana gambaran keempat permasalahan itu, dan mudah-mudahan pembelajarannya sangat berguna bagi adik-adik sekalian untuk meningkatkan wawasan khususnya dalam bidang ekonomi makro. Thank you, sampai jumpa pada video selanjutnya.